Jadi peran dari sistem abang itu emang harus dipantau dari awal atau udah berjalannya kayak itu? Oke, terkait dengan AI itu kita lakukan riset mandiri. Jadi kita mencari metode apa yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan tadi, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran efisien. Nah, kami meriset bagaimana caranya melatih artificial intelligence untuk paham dengan bacaan Quran. Di awal-awal waktu riset kami itu mengumpulkan sampel rekaman suara, kemudian kami juga melakukan validasi suara, di mana ada yang mengirimkan suaranya benar, ada yang mengirimkan suaranya salah, ada juga yang memang fasih seperti itu atau sesuai dengan bacaan Quran. Nah, itu kami masukkan ke dalam cluster data, di mana data ini akan menjadi bahan latihan dari si AI. Nah, dari situlah kami membangun sistem AI itu untuk bisa automated mengkoreksi tanpa harus intervensi dari manusia. Nah, di proses humannya itu ada waktu sebelum atau di proses persiapan AI-nya. Tapi ketika sudah AI-nya sudah jadi, maka proses manusia itu sudah jalan. Tinggal kita sebutnya itu fine tuning atau penyesuaian setiap kali ada data yang masuk. Jadi setiap hari kan akan ada orang yang mengkoreksi. Nah, data-data orang yang mengkoreksi itu akan kami gunakan kembali, kami validasi ulang untuk AI-nya belajar lebih baik lagi. Jadi dari sejak 2020 itu, dari sejak riset pasar itu, kami sudah mengotomasi proses itu. Jadi walaupun sebelum adanya AI di 2023-2024, kita udah riset duluan. Jadi memang teknologi yang digunakan memang sudah lama sebenarnya. Tapi bagaimana kami mengemas teknologi itu menjadi satu hal yang membuat proses pembelajaran jadi efisien. Berarti pada awal itu sebelum peluncuran fokusnya ke problem solving dari permasalahan orang-orang yang nilainya Itu orang terkenal dari baca Quran. seperti fokusnya tuh kita melatih AI dulu buat memahami dari setiap kalimat atau apa yang tertuju itu. Ya, melatih AI itu terjadi setelah kami menemukan solusinya. Jadi ketika kami kasih tahu permasalahannya, problemnya itu ada yang tadi yang orang sudah bisa baca Quran, orang terkendala belajar Quran. Sebelum kami melatih AI, kami cari solusi-solusi alternatif. Maka solusi yang terbaik yang memang kami dapat tawarkan adalah yang ini tadi. Barulah kami lakukan pengembangan mesin. Nah, kami juga di AI itu ada tahap MVP juga. Di 2020 akhir itu ya tahap MVP-nya. Tahap MVP-nya kami lempar ke masyarakat. MVP itu kan minimum product. Jadi seminimum mungkin produk ini dapat kita lempar ke pasar agar implementasinya lebih cepat. Kita tahu lebih cepat market itu responnya seperti apa. Jadi untuk MVP itu follow up benar-benar selain fitur Quran ya, selain fitur baca Quran, cuma ada satu fitur pembelajaran Quran, yaitu kami nyebutnya fasih pada waktu itu. Fasih itu ya di fasih itu benar-benar tekan fasih, pilih surat-surat atau ayat-ayat yang memang mau dicoba, mau dicek, terus pilih ayatnya, rekam, selesai gitu. Jadi sebenarnya nggak ada proses belajar di situ. Prosesnya hanya mencoba melafalkan bacaan Quran, kemudian nanti sistem akan merespon benar atau salah. Nah, sesederhana itu sampailah sekarang. Kalau di soal ada materinya, kemudian ada video ustadznya,
freemium. Premium itu adalah dia free, biasanya free, tapi ada fitur premiumnya. Nah, fitur premiumnya apa? Fitur premiumnya adalah kalau di Quran, fitur premiumnya adalah fitur pembelajaran Al-Qurannya. Orang-orang yang mau pakai orang-orang yang mau pakai fitur Quran, cuma baca Quran sekedar baca Quran, kemudian ada lebih dari 20 fitur di aplikasi Quran itu gratis, itu bisa pakai tanpa harus premium. Tapi ketika mereka pengguna Quran yang belajar Al-Quran, karena ada server yang kita harus bayar, karena ada cost human resource yang harus juga kita layakkan gajinya dan seterusnya, ya itulah membuat fitur premium ini menjadi satu pilihan untuk setidaknya menjaga sustainability, menjaga bagaimana bisnis ini Quran sebagai startup, sebagai bisnis itu tetap berjalan. Itu sih, jadi fitur premium dan free itu bedanya lebih kepada yang free itu ya akses fitur-fitur biasa, yang premium itu lebih ke belajar Qurannya. Kalau sebenarnya pengembangan fitur itu kita kalau bisa bilang sudah lama berhenti. 2023 atau 2024 kalau nggak salah, itu juga kita udah nggak terlalu banyak fitur di luar belajar Quran. Nah, cuman memang sebelum itu karena kita sudah punya aplikasi Quran itu sudah lama juga, Quran itu sudah punya banyak fitur. Memang dari awal sudah lebih fitur, di antaranya yang azan sebenarnya. Nah, azan itu sebenarnya bisa, jadi memang sudah ada. Dan khusus azan itu kita ada di 2020 maka itu kita kolaborasi sama beberapa public figure. Dia ada kalau pakai Quran, lihat bagian azan itu bisa lewat azan. Nah, itu bisa lihat yang azan itu bisa di dalam armada, kemudian azan itu dan seterusnya. Itu kita sudah kolaborasi udah lama dan itu masih ada. Nah, memang sejak 2024 kalau nggak salah itu kita udah nggak begitu banyak development ataupun pengembangan fitur di luar belajar Quran. Untuk apa? Untuk menjaga kita tetap aplikasi utamanya di belajar Al-Qurannya. Tidak secara langsung mengubah haluan. Jadi harapannya adalah Quran tetap fokus di belajar Quran, tetap fokus pada visi utama membantu berkontribusi dalam pesan-pesan Quran seperti itu. Tapi tidak untuk kemungkinan ke depan kita akan develop tadi untuk kebutuhan pasar seperti apa. Berarti tetap mempertahankan sebagai mediator belajar Al-Quran digital gitu. Ada mau nanya lagi? Pertama kita boleh bimbing deh Nah, boleh. proses bisnisnya. Itu aja sih pertanyaannya. Ini kan tugas ya. Iya. Jadi nanti ada yang mau ditanyakan, boleh nanti sudah langsung ya. Iya, nanti setelah kemarin sama Mbak Tiara. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang ditanyakan sambil kita jalan boleh langsung ditanya. Oke. Oke, ya. Burnian kolektif. Burnian kolektif itu adalah grup di mana memiliki 4 unit. Pertama itu Quran yang barusan kita cerita. Kemudian Kotama itu yang IT konsultan yang sudah bergerak dari 2011. Kemudian ada kreatif itu yang mengurusi terkait dengan sosial media keseluruhan dari unit. Dan satu lagi ada inisiatif itu adalah gerakan sosial dari Burnian Group. Di antaranya ada Quran, kemudian kita ada korban seterusnya. Jadi dari depan itu kita mungkin akan fokus ke Quran dan juga agak sedikit juga ke pertama dan juga ke
Kotama. Kotama itu yang IT konsultan sudah bergerak dari 2011. Kemudian